Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para mustami'in, marilah kita lanjut tentang fadilatul ilmi. Fadilahnya orang mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri innal ulama'a warathatul anbiya. Wa an Abi Hurairah lan den critaken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga paring ridho sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Cerita saking pundi? Cerita saking anin Nabi alaihi salatu wasalam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu satemene Kanjeng Nabi qala wis dawuh. Man salaka tariqan ilal ilmi, man utawi sapane wong salaka kang ngambah dalan sapa man ilal ilmi ngambah dalan maring ilmu. Salaka maka ngambahaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man ilal jannati maring surga. Wa innal alima lan satuhune wong alim iku yastaghfiru pada nyuwunaken pangapunten lahu maring wong alim. Sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem langit, wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi, hatal hitan sehingga njaluk pangapura sapa ikan-ikan fil bahri ing dalem lautan. Innal ulama asatune para ulama iku warathatul anbiya, pewarise para nabi. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju suatu majelis ilmu dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk melangkah ke jalan surga. Wa innal ulama wa innal alim, dan sesungguhnya orang-orang alim itu yastaghfiru lahu man fis samawati, pada beristighfar. Orang-orang alim itu pada diistighfarkan, dimintakan ampun. Siapa yang memintakan istighfar kepada orang alim itu? Man fis samawati, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, semua penduduk laut, para ikan-ikan, penduduk bumi, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya beristighfar untuk memohonkan ampun kepada para alim. Kenapa? Innal ulama, karena ulama adalah warathatul anbiya, para pewarisnya para nabi. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini memerintahkan kepada kita semua, khususon orang-orang yang jahil, yang masih bodoh tentang agama, untuk selalu melangkahkan kakinya dari rumah menuju musola, melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid,
menuju majelis taklim, bagi para pelajar melangkahkan kakinya dari rumah menuju sekolah, dari rumah menuju kampus. Kalau niat ikhlas untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, maka Allah berjanji akan memudahkan baginya untuk dimudahkan perjalanan menuju ke surga. Sesungguhnya orang alim itu punya keistimewaan. Orang alim itu punya fadilah. Orang alim itu punya kemuliaan. Orang alim tentunya alim yang amala ilmuhu, mengamalkan ilmunya dengan allamal insan, mengamalkan, mengajarkan kepada manusia tentang ilmu pengetahuan, khususon ilmu pengetahuan tentang agama. Maka orang alim itu akan selalu dimintakan ampun dari penduduk langit, dari para malaikat, dari penduduk bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dari penduduk laut, para ikan. Itu memintakan ampun kepada para alim. Yang kedua, innal ulama, sesungguhnya orang alim itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hadis ini merupakan suatu petunjuk bagi kita bahwa kalau kita mau melangkahkan kakinya menuju ilmu, Allah juga akan memudahkan langkah kita menuju surga. Hal ini bisa diambil pelajaran bagi kita semua yang merasa amalnya sedikit, merasa sedekahnya sedikit, merasa infaknya sedikit, merasa jaranya sedikit, semuanya kok serba sedikit, maka rasa-rasanya kok ya nggak pantas kalau kita masuk surga. Yang kedua, kita semua yang merasa ibadahnya sedikit, amal taatnya sedikit, sholatnya masih belum bentok, sholat subuhnya terkadang enggak semua. Terkadang sholat subuh kesiangan karena tidurnya malam nonton bola. Begitu pagi berangkat, mandi langsung berangkat kerja, subuhnya ditinggal. Begitu sholat duhur tanggung di pekerjaan, lagi sibuk. Duhurnya terkadang lupa karena tanggung pekerjaan. Begitu sholat asar, jam 3 belum asar pulang ke rumah, sampai rumah jam 6, jadi asarnya di jalanan. Sampai rumah jam 6 kecapean, rokokan dulu, nongkrong dulu, tahu-tahu maghribnya ketinggalan, kecapean. Tanggung masuk isya, mandi, makan malam, belum isya ketiduran. Jadi subuhnya kesiangan, duhurnya tanggung pekerjaan, asarnya di jalanan, maghribnya kecapean, isyanya ketiduran. Lalu kapan sholatnya? Nah, sholatnya juga merasa belang bentong, kadang sholat, kadang enggak. Rasanya kok ya tidak pantas masuk surga. Ilahi ya Tuhan kami lastu ora pantes apa ingsun lil firdausi dadi penduduk surga firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, jadi ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tetapi aku tidak kuat apabila masuk disiksa ke dalam neraka, enggak kuat panasnya neraka. Kalau nggak kuat panasnya neraka, masuk surga nggak pantas. Mari kita mulai hari ini, niat setiap pagi, setiap hari, jangan dilewatkan untuk niat mencari ilmu. Kalau toh melangkah kaki ke masjid jauh, ke musola jauh, majelis taklim jauh,
bisalah lewat YouTube nih pengajian ini. Kebetulan saya di sini sengaja membuka kesempatan untuk para mustami'in yang melalui YouTube untuk mendengarkan bersama-sama mengkaji kitab Durratun Nasihin, dan mudah-mudahan bisa setiap hari. Jadi materinya sekarang kebetulan adalah tentang fadilatul ilmi, maka ini adalah pertemuan kedua tentang fadilatul ilmi, yaitu tentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau melangkahkan kakinya, menyempatkan waktunya untuk belajar ilmu pengetahuan agama, maka Allah berjanji akan memudahkan kita untuk melangkahkan kakinya menuju jalan surga. Diniatkan, bismillah. Walaupun kayaknya nggak mungkin bisa, yang penting dengerin. Yang penting dengerin, menyimak, mudah-mudahan dapat fadilahnya ilmu. Jadi janji Allah tentang akan dimudahkan untuk perjalanan kita menuju surga. Sampean bisa nanti ngomong, ya di akhirat, ya Allah, saya kok bisa mau dimasukin neraka, kenapa? Loh, kamu amalnya mana? Dikit sih. Sholatnya mana? Sholatnya ini, bilang benteng ya. Sedekahnya mana? Sedekahnya dikit Gusti. Nah terus kamu yang ngeyel mama pengennya masuk surga, apa pantas? Enggak pantas ya Allah. Tapi saya pernah mendengar salah satu hadis yang diterangkan oleh Ustadz Bisri mengatakan man salaka tariqan ilal jannah salakallahu, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, musola, majelis taklim untuk mencari ilmu, Allah menjanjikan akan memudahkan bagi orang yang mencari ilmu itu masuk surga. Ini masa hadis bohong ya Allah? Oh gitu ya. Kamu pernah ngaji? Sering nggak? Alhamdulillah sering. Nah kalau begitu dengan barokahnya hadis fadilah ilmu, orang yang mencari ilmu akan dimudahkan. Sekarang ya sudah, sekarang kamu gabung sama teman-temanmu untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu besok itu bergerombol, bergabung. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring ke surga dengan cara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sesampainya di pelataran surga, di pintu gerbangnya, futihat abwabuha, pintu gerbang dibuka oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan dibuka. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, maka malaikat Ridwan ngomong, wahai orang-orang yang dulu seneng ngaji, walaupun orang bisa tapi rajin mangkate, rajin ngajine. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, silahkan masuk fadkhuluha khalidin, panjenengan masuk surga insya Allah itu selama-lamanya. Berkat apa? Berkat senang mencari ilmu, berkat senang ngaji. Itu Bang Nian, Bang Kosim ya, yang senang ngaji, insya Allah kalau senang ngaji, Allah menjanjikan akan memudahkan langkah kakinya untuk menuju ke surga. Wa innal ulama warathatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Nabi sudah tidak ada, dilanjutkan para sahabat. Dakwah para sahabat sudah meninggal, diganti para tabi'in. Tabi'in meninggal, diganti tabi'in, wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil, termasuk para ulama, para masyayikh, para ustadz, para guru, para ajengan, itu insya Allah menjadi pewaris para nabi yang akan menggetok tularkan dakwah-dakwah, pengajak-pengajak Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Demikian Bapak Ibu, akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.